Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, mahasiswa dan rekan-rekan perjuangan, kali ini saya mengajak Anda untuk menjadi mahasiswa Kristen dalam krisis lingkungan. Yang pertama, realita yang menyakitkan. Mari kita buka mata terhadap kenyataan. Dunia ini sedang sakit. Kita melihat mencaikan glacier, naiknya permukaan air laut, gelombang panas yang mematikan, serta polusi udara dan air yang merenggut jutaan nyawa. Hutan-hutan, paru-paru dunia dicabut paksa demi kepentingan sesaat. Keanekaragaman hayati karya agung Sang Pencipta lenyap dengan cepat yang mengerikan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Kita telah gagal menjalankan tugas pertama yang diberikan kepada umat manusia. Yang kedua, mandat penciptaan dan peran profet. Sebagai mahasiswa Kristen, kita tidak boleh melihat kasus ini hanya dari lensa ilmu pengetahuan semata. Kita harus melibatkan dan melihatnya dari lensa iman kita. Kitab Kejadian 1 dan pasal 2 memberikan kita dua perintah mendasar. Yang pertama, mandat budaya atau kultur mandat. Allah menempatkan kita manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15 adalah panggilan untuk menjadi pengelola, bukan perusak. Kita adalah iman dan raja di bumi ini, ditugaskan untuk menjaga ciptaannya. Yang kedua, gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Itu pencipta yang mencintai dan memelihara seluruh ciptaannya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jika kita merusak ciptaannya, kita telah mencemari citra Allah dalam diri kita. Krisis lingkungan adalah dosa karena ia melanggar kasih kita kepada alam dengan merusak karyanya dan melanggar kasih kita kepada sesama, terutama kaum miskin dan generasi mendatang yang paling menderita akibat bencana lingkungan. Yang ketiga, peran mahasiswa Kristen sebagai pelajar. Saudara-saudara, kita adalah mahasiswa. Kita memiliki hak istimewa atas ilmu, waktu, dan energi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, transformasi diri dan gaya hidup atau pertolongan ekologis. Dimulai dari diri sendiri, kita harus bertobat dari gaya hidup yang konsumtif dan serakah. Misalnya, minimalkan sampah, hindari plastik sekali pakai, bawa botol minum, dan belanja sendiri. Bijak energi, matikan lampu atau AC jika tidak digunakan. Yang ketiga, edukasi pangan. Pikirkan dari mana makanan kita berasal dan dampak produksinya. Yang kedua, advokasi intelektual dan akademik. Sebagai kaum terpelajar, kita harus menggunakan kampus sebagai medan pelayanan. Misalnya, riset dan inovasi. Contoh, gunakan jurusan kita untuk mencari solusi berbasis lingkungan. Kedua, kurikulum hijau. Contoh, dorong universitas untuk mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam setiap mata kuliah. Yang ketiga, aksi komunitas dan kemitraan. Mahasiswa Kristen tidak boleh hanya berada di dalam gereja. Kita harus keluar. Misalnya, kita membuat program penghijauan. Contoh, lakukan penanaman pohon, bersihkan sungai, dan kelola sampah bersama-sama. Yang kedua, kolaborasi ekumenis. Bergabunglah dengan organisasi lingkungan lainnya tanpa memandang latar belakang agama. Persoalan bumi adalah persoalan bersama. Selanjutnya, harapan dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih,
Tantangan ini besar, namun harapan kita lebih besar. Kita percaya kepada Allah yang telah menciptakan, sedang memelihara, dan akan memperbarui segala sesuatu. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Panggilan kita bukan hanya untuk menuju surga baru, tetapi untuk menjadi agen kerajaan Allah, membawa sepotong surga ke atas bumi saat ini. Mari kita tinggalkan apatisme, mari kita tinggalkan gaya hidup yang merusak. Bangunlah, pakailah jaket alma matermu, bawa salib Allah, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Kristus tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga menyelamatkan dan memelihara seluruh ciptaannya. Jadilah mahasiswa Kristen yang menjadi garam dan terang bagi bumi. Jadilah iman lingkungan yang mempersembahkan kembali ciptaan yang sehat kepada Sang Pencipta. Sekarang adalah waktu untuk bertindak. Terima kasih, Tuhan memberkati semua.